materi tentang kelarutan. Jadi hari ini kita akan pindah materi tentang kelarutan. Ini sudah share di GCR ya, di GCR Google Classroom ada materi yang boleh kalian lihat. Di sini adalah tentang kelarutan. Nah, ini ada materi, ada 2 file, saya buka dulu yang satu. Jadi yang pertama tadi tentang sifat-sifat kelarutan ini. Ini ada sifat-sifat kelarutan. Jadi apa yang disebut dengan, semua sudah join ini? Kalau lihat peserta berapa ini? Sudah 40 orang ya sudah. Dari 60. Hari ini kita belajar tentang larutan. Jadi larutan itu adalah campuran zat yang mempunyai komposisi yang seragam atau uniform. Jadi ada campuran yang homogen. Kemudian ada istilah solvent atau pelarut, media yang melarutkan biasanya komponen dengan jumlah yang lebih besar. Kemudian ada solut terlarut. Jadi di dalam larutan itu ada pelarut dan terlarut, di mana kalau solut terlarut, zat yang dilarutkan dalam bentuk larutan, komponen dengan jumlah yang lebih sedikit. Kemudian ini ada contoh dari beberapa bentuk. Ini ada tabel example of solution, bisa kalian lihat, di mana ada istilah solvasi, yaitu kerumunan molekul-molekul solvent di sekitar satu partikel terlarut. Nah, kemudian di sini ada juga hidrasi jika pelarutnya adalah air. Ini sudah ada di itu ya, di Google Classroom. Kemudian pembentukan larutan melibatkan perubahan energi. Jadi ini kita bisa lihat ada pemutusan gaya intermolekuler partikel solut, kemudian ada pemutusan gaya intermolekuler partikel solvent. Jadi ada yang pelarut dan terlarut. Kemudian ada interaksi antara solvent dan solut tersebut. Di sini ada prosesnya, gimana proses spontan, kandungan energi sistem berkurang, kemudian ketidakteraturan sistem meningkat. Ini ada contoh bagan alirnya. Kemudian berikut larutan jenuh dan kelarutan. Suatu konsentrasi partikel solut meningkat, kemungkinan tumbukan dengan permukaan padatan meningkat. Kemudian ada lagi istilah kristalisasi, proses melekatnya kembali partikel solut ke padatan. Jadi solut tambah solvent itu sama dengan larutan. Jadi ada larutan jenuh, ada kelarutan, ada larutan tak jenuh, ada larutan super jenuh. Ini ada definisi ya, boleh baca di materi ini. Kalian kalau sudah terdaftar di GCR kan bisa akses ini. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kelarutan dipengaruhi oleh sifat-sifat solut dan solvent. Ada juga dipengaruhi oleh suhu, dan ada juga dipengaruhi oleh tekanan khusus untuk gas. Kemudian makin besar tarik-menarik antara molekul, solut dan solvent, kelarutan makin besar. Makin besar dengan meningkatnya massa, molekul atau polaritas makin meningkat massa atau makin meningkatnya polaritas. Nah, di teknik sipil kita mengenal ada istilah aspal dingin. Nah, aspal dingin itu adalah aspal campuran antara aspal dan air. Nah, yang kalian tahu aspal itu kan cuma aspal panas, toh? Aspal yang digunakan kalau kita mau merubah sifat keencerannya atau kita mau merubah viskositasnya dengan cara kita panaskan. Nah, campuran atau aspal yang dipanaskan tersebut disebut aspal panas. Kalau aspal yang diencerkan dengan cara bukan dipanaskan, itu disebut aspal dingin. Nah, kalau aspal panas, aspal yang bersifat viskoelastis, yaitu aspal yang mengencer, viskositasnya berubah seiring dengan meningkatnya suhu. Nah, tadi Mer sebut viskositas. Kalau ada yang tahu apa itu arti viskositas? Jadi viskositas ini berkenaan dengan kelarutan. Coba, ada yang tahu apa yang disebut dengan viskositas? Pernah dengar di SMA? Biar salah nggak apa-apa. Orang kan belajar ini.
Ayo, ada yang boleh tahu apa arti dari viskositas? Kekentalan ner. Ya, betul. Kekentalan atau keenceran. Jadi satuan dari encer atau kental kita sebut dengan viskositas. Nah, sekarang kalau satuannya, seperti kan kecepatan ada satuan. Satuan dari kecepatan adalah kilometer per jam. Kalau satuan dari viskositas, siapa yang tahu? Silakan, biar salah nggak apa-apa. Tadi sebetul kekentalan atau keenceran itu adalah viskositas. Sekarang satuannya adalah, ayo siapa yang tahu? Di antara kalian, ini sudah join 40 orang, boleh buka kamera, silakan. DP nama satuan apa? Ada yang tahu? Tadi yang jawab kekentalan siapa? Yang jawab kekentalan tadi apa dia DP nama? Siapa? Belum tahu? Nah, satuan dari kekentalan atau viskositas adalah centistokes. Jadi ini penting sekali kalau di aspal. Kalau kita mau memanaskan aspal, sebenarnya kita mau mengubah viskositasnya. Jadi aspal itu dalam keadaan suhu kamar itu suhu seperti sekarang ini, itu dia berbentuk apa coba? Encer, padat, atau semi padat, atau gimana coba? Siapa pernah lihat aspal? Pernah lihat tuh aspal, cuma bukan aspal yang ada di jalan, ini aspal yang masih berbentuk cairan, gitu. Seperti yang orang pelajari sekarang. Tapi di cairan tidak encer sekali, gitu. Bagaimana itu aspal itu? Semi padat, Tomner. Ya, jadi dia antara encer, kental, dan padat. Nah, pada saat aspal itu kita beli, itu ada ini ya, ada tingkatan keenceran tadi gitu. Nah, jadi aspal yang aspal lunak biasanya ditandai dengan ada istilah penetrasi. Jadi nanti kita akan belajar di mata kuliah Praktikum Rekayasa Perkerasan Jalan Raya. Penetrasi itu kalau kita percobaan dengan menggunakan jarum di aspal dan jarum itu masuk dengan cepat, berarti itu aspal lembek. Aspal dengan tingkat ya tidak sih dibilang encer, dengan tingkat kebukuan masih bisa ditindis-tindis, dia bisa lembek begitu. Bedakan dengan beku sekali, kalau kita tindis dia nggak akan masuk, nggak akan lembek. Nah, untuk merubah dari beku menjadi cair menjadi encer itu dengan cara dipanaskan. Itu kalau aspal panas. Nah, ada aspal dingin. Aspal yang kita encerkan dengan cara kita campur dengan air. Nah, itu namanya aspal emulsi. Nah, aspal emulsi itu larutan, betul. Gabungan antara tadi ada solvent, ada terlarut dan pelarut. Jadi dia yang pelarutnya adalah air. Kemudian yang terlarut adalah aspal. Jadi karena kandungan aspal lebih sedikit. Nah, dia aspal itu setelah kita perhatikan, kalau dia satu drum, itu kan entero gabung. Nah, kalau aspal cair, yang sebutnya bilang aspal dingin tadi, itu satu drum itu terdiri dari partikel-partikel yang kecil halus. Seperti ukuran tepung atau semen. Semen itu adalah material partikel yang lolos saringan nomor 200. Nah, dia ada begitu. Warna hitam. Taruh di campuran air, kemudian ada ion positif dan negatif. Nah, adanya ion positif negatif, adanya air, aspal tadi saling bertolak belakang. Maksudnya saling menolak begitu. Jadi dia akan terkocok dengan sendirinya karena ada tolak menolak gitu. Nah, ion ini kan bermuatan listrik. Nah, muatan listriknya itu suatu waktu akan habis, akan tidak lagi mempunyai muatan listrik, sehingga aspal tadi kalau anggap seperti campuran kopi, kalau kopi kita mau minum kan kita goyang. Nah, kita goyang itu air jadi hitam. Nah, ini tanpa kita goyang, aspal emulsi tadi yang ada air sekelumit banyaknya itu akan menjadi hitam oleh aspal. Sampai beberapa bulan kemudian, kalau dia belum expire,
aspal tidak akan memisahkan dirinya dari air, akan tercampur terus karena ada ion tadi positif dan negatif. Nah kalau di kopi kan sekalian goyang, larutan tadi yang terlarut kopi akan mengendap. Nah airnya muncul di atas. Nah ini kalau aspal emulsi tidak, dia pakai expire. Kalau kalian beli aspal emulsi, misalkan diproduksi oleh Pertamina, kalian bilang aspal emulsi tipe apa, misalnya Slarisil, itu ukurannya dalam bentuk drum atau jerigen yang besar. Nah itu ada tulisan expire. Jadi expire itu tidak hanya di makanan. Ternyata expire itu ada di bahan konstruksi. Contohnya aspal emulsi. Jadi kalian tentu bingung, bagaimana aspal dingin ini kok bisa dipakai dalam pembuatan jalan. Jadi aspal itu akan membungkus batu disebut agregat ya. Batu itu secara menyeluruh. Jadi seluruh bagian batu akan dibungkus oleh aspal yang sudah encer tadi. Nah, kalau dia aspal dingin dia encer karena air. Kalau dia aspal panas dia encer karena dipanaskan. Jadi pada saat kita mau mencampur aspal dengan agregat, kita mau bikin campuran aspal beton seperti yang ada di jalan-jalan itu yang kalian perhatikan, itu kita sebenarnya memanaskan tujuannya bukan untuk panas. Tujuannya adalah untuk supaya keenceran atau viskositasnya saat dicampur tercapai. Jadi ada nilai sentistokes yang harus dicapai. Nah, sentistokes itu kalau di aspal panas harus dipanaskan supaya encer. Kalau di aspal dingin tidak perlu dipanaskan karena beli memang sudah encer seperti itu. Nah, sekarang mari kita satu-satu. Kalau yang aspal panas begitu dia encer campur, jadi batu juga dipanaskan. Batu dipanaskan supaya apa? Supaya pada saat proses pelekatan aspal dengan agregat batu yang dingin tidak menyerap panas dari aspal, sehingga proses encernya tetap terjaga. Jadi batu dipanaskan, dimasak di tungku yang berbeda, aspal dimasak di tungku yang berbeda, diperoleh suhu pencampuran setelah tercapai. Suhu pencampuran itu bisa 140 derajat Celcius panasnya. Nah, nanti ada grafik, kalau Mirbo kasih lihat, ada grafik hubungan antara suhu dan sentistokes. Nah, setelah dia panas dua-dua, suhunya dapat bersama, baru dicampur. Seperti kita bikin, kalau mau masak di rumah, mungkin goreng kacang, kemudian tuh kacang mau taruh gula batu. Seperti itulah kira-kira. Kacang digoreng sendiri dulu, gula batu digoreng sendiri, dimasak sendiri, begitu encer baru campur. Nah, seperti itu. Nah, kalau di campuran aspal dingin, nah kan pakai air. Tentu kalian berpikir begini, bagaimana aspal itu mau jadi perekat? Nah, setelah dia dicampur, aspal tadi kan bercampur dengan air dan aspal dengan air dan agregat. Agregat tadi akan diliputi atau diselimuti oleh aspal yang dalam posisi campuran dengan air. Nah, kemudian dihampar, dipadatkan. Jadi seiring dengan terik matahari, air ini akan menguap. Nah, bisa perhatikan, air ini akan menguap. Kalau air sudah menguap, kan aspal nggak mungkin menguap, karena dia partikel terlarut yang tertinggal di batuan. Air menguap, aspal tertinggal. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang mau melakukan proses pengaspalan, misalnya lapis permukaan jalan, kemudian menggunakan aspal dingin, itu ada syaratnya. Syaratnya setelah dia hampar, setelah dipadatkan, menunggu proses penguapan, tidak boleh hujan. Kalau dia hujan, nah itu berarti percuma. Aspalnya tadi akan keluar lagi, keluar dari agregat atau batuan tadi, sehingga batu tadi seperti dicuci jadi bersih, ya sudah, tidak ada lagi aspal. Jadi kalau kalian perhatikan ada di jalan-jalan yang melakukan seperti itu, aspal, kemudian pakai aspal dingin, nah mereka akan siap sedia dengan terpal. Kalau hujan mereka tutup. Jadi kalau tidak hujan mereka buka. Kenapa? Supaya airnya cepat menguap. Itu yang dilakukan. Nah, tentu kalian bertanya lagi, apa sih Mir, kenapa pemerintah atau negara menciptakan dua model? Ada aspal panas, ada aspal dingin. Nah, aspal dingin biasanya mereka lakukan untuk pekerjaan-pekerjaan minor yang kecil. Pekerjaan-pekerjaan kecil itu seperti kalau kita tambal lubang yang ada kan kecil-kecil kan. Nah, kalau kita mau memproduksi aspal panas dalam jumlah misalnya cuma 1 dump truck, itu rugi.
Karena untuk membuat produksi aspal panas jumlah 1 dump truck itu mesti banyak lah, nggak boleh cuma 1 dump truck. Mau kasih hidup mesin, kemudian mau operasi itu mesin pencampur di AMP, aspal mixing plant, itu akan sangat boros biayanya karena produksinya cuma 1 dump truck. Nah, sehingga disepakati itu menggunakan aspal dingin. Aspal yang boleh kita olah untuk campur bisa pakai mesin molen biasa. Kalau kalian pernah lihat molen beton, menjaga pakai orang bercampur di proyek, nah itu boleh pakai itu. Jadi molen bekas pakai beton, boleh pakai untuk itu. Sekarang lanjutnya, biar singgung itu karena ini ada berhubungan dengan larutan. Jadi di sini tadi sudah lihat, jadi ada yang terlarut, kemudian ada pelarut. Kalau yang dicontoh tadi kita nanti sering pakai, itu yang di aspal, namanya aspal dingin. Lanjut, nah kemudian ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Ini ada contoh tabel dengan ikatan kimia yang ada, boleh kalian lihat. Makin panjang rantai polaritas gugus OH, makin kecil kelarutan berkurang. Ini boleh kalian cek lagi di internet, ada tabelnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan liquid dan padat di dalam air tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan. Kemudian kelarutan gas berbanding lurus dengan tekanan parsial gas di dalam larutan. Jadi ini masalah kelarutan memang membahas tentang kelarutan kimia secara umum. Tadi Mir sengaja singgung dengan kelarutan yang ada di sipil, yaitu tentang aspal emulsi. Tapi tidak cuma itu, jadi kelarutan di sipil itu banyak. Ada juga namanya bahan aditif ya. Bahan aditif itu bahan tambahan. Bahan tambahan itu yang kita beli, yang kita gunakan untuk macam-macam. Contoh kalau di beton itu kan umur pengerasannya 28 hari. Kalau kita bikin campuran beton, itu beton bisa kering sempurna selama 28 hari. Nah, ada beton yang kita butuh cepat. Tidak cuma 28 harinya, kita mesti campur pakai aditif. Nah, aditif seperti itu disebut aditif mempercepat pengerasan beton. Karena apa? Karena memang misalnya kita butuh pengerasan cepat karena proses pengecorannya di air, sehingga kita butuh proses pengerasan cepat. Nah, itu aditifnya berbentuk larutan. Nah, larutan ada yang berwarna-warna, ada yang warna hitam, ada yang keabu-abuan. Jadi rata-rata aditif itu dibuat dalam bentuk larutan karena pada saat kita mau mencampur beton itu kan sudah dalam antara semen, kemudian agregat ada pasir, ada batu pecah, kemudian ada air. Nah, itu dibikin aditifnya dalam bentuk larutan supaya bisa tercampur dengan sempurna. Juga aditif tadi tidak cuma untuk beton. Larutan aditif ada juga untuk aspal. Nah, aspal itu tadi kan sudah jelaskan tuh, dia berfungsi merekatkan atau sebagai perekat antara agregat. Nah, ada aspal yang oleh pemilik pekerjaan, oleh pemerintah misalnya, dia suka lebih kuat ikatannya. Nah, supaya itu semen, ada kan semen dia suka lebih kuat ikatan dengan semen dengan agregat. Aspal juga ada. Nah, itu bisa ditambah namanya aditif. Aditif yang berfungsi untuk mengurangi anti stripping atau anti pengelupasan aspal terhadap agregat. Jadi itu agregat itu betul-betul dicengkram atau diselimuti aspal dan tidak mau terlepas. Nah, itu tambah aditif lagi. Ada aditif. Aditifnya berbentuk kelarutan. Nah, ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan secara umum. Kelarutan gas di dalam air berkurang dengan meningkatnya suhu. Ini secara umum ya, kimia umum. Kemudian ada konsentrasi larutan, presentasi massa. Ini ada, kalau kita pernah dengar istilah ppm, nah itu ada ppm juga dipakai untuk part per million, ini dipakai juga untuk polusi. Jadi misalkan Mir pernah waktu itu bikin penelitian tentang polusi karbon dioksida di udara. Itu ada alat yang bisa mengukur itu. Alat itu menunjukkan angka ppm. Jadi ppm itu adalah ini, part per million. Jadi dalam udara itu ada berapa sih kandungan CO-nya gitu, PP dalam bentuk ppm. Nah, CO itu adalah merupakan gas buang salah satu gas buang dari kendaraan bermotor. Nah, gas buang itu yang CO itu kan bahaya buat tubuh. Nah, kita perlu teliti
kita lakukan penelitian, ada alatnya, ya, alat untuk mengukur itu yang kita letakkan di jalan, kemudian kalau ada kendaraan lewat dan mengeluarkan asap atau karbon dioksida akan terbaca berapa ppm. Nah, ppm itu ada kadar yang masih bisa untuk manusia. Nah, otomatis kadar ppm tadi berbeda untuk lokasi yang banyak angin. Kalau banyak angin kan misalkan knalpot asap mengeluarkan banyak asap, tapi karena angin banyak langsung konsentrasi tersebar. Nah, itu juga akan mengakibatkan nilai ppm-nya mengecil. Gitu. Kalau tidak ada angin, nilai ppm-nya bisa besar, seperti itu. Nah, kemudian konsentrasi larutan. Ini ada konsentrasi larutan, ada istilah fraksi mol, molaritas, kemudian ada molalitas. Nah, molality DP apa? Ada rumus molality dan molarity. Kemudian sifat-sifat koligatif. Nah, ini yaitu sifat larutan yang tergantung dari jumlah konsentrasi total partikel terlarut. Jadi jumlah konsentrasi berarti kalau seperti tadi Mir anggap contoh antara campuran air dan aspal, berarti jumlah konsentrasi partikel aspal yang terlarut dalam cairan air tersebut. Nah, itu bisa tergantung dari beberapa faktor. Jadi ada penurunan tekanan uap, peningkatan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis. Nah, kalau yang tadi yang campuran aspal emulsi di dalam praktik penyimpanannya memang ada tertulis begini biasa di label dari jerigen ataupun drum. Simpan di tempat yang sejuk, tidak terkena sinar matahari, supaya tadi tidak terjadi perubahan suhu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau kita lihat gini, di aspal emulsi yang tadi yang sebut, kan dia ada ion negatif, ion positif yang saling bertolak itu. Nah, dia sebenarnya tidak perlu dicampur-campur karena partikel di dalam itu akan selalu membuat saling bertolak gitu. Jadi dia tidak akan pernah tercampur. Jadi tidak perlu dibolak-balik kalau dia belum expire. Nah, kalau dia sudah expire, dia akan mengendap aspalnya, airnya di atas. Nah, itu yang sudah tidak bisa dipakai. Karena aspalnya nanti akan menggumpal, tidak lagi tersebar di larutan yang ada. Nah, ini kita ada lihat penurunan tekanan uap. Ini ada contoh modelnya gambar, kemudian peningkatan titik didih dan penurunan titik beku, kemudian ada peningkatan titik didih, penurunan titik beku, ada rumusnya. Ini ada tekanan osmosis. Ini secara umum ya, secara umum larutan di kimia. Nah, sudah ini yang terakhir koloid. Koloid yaitu campuran yang mengandung partikel-partikel yang lebih besar dari terlarut normal, tetapi cukup kecil untuk dapat mengendap. Ukuran partikel 20 sampai 1000. Jadi ini ukurannya sangat kecil. Kemudian koloid hidrofil, suka air seperti suspensi dari molekul-molekul hayati, enzim, antibodi, dan lain-lain. Nah, kalau di teknik sipil sih yang sering kita pakai ya tadi, aditif dan campuran aspal dingin tadi. Nah, ini di materi yang Ner taruh di GCR, boleh kalian lihat. Ini ada juga sifat koligatif. Jadi sifat koligatif, sifat-sifat larutan yang bergantung dari banyaknya partikel. Ini ada beberapa pokok bahasan, boleh kalian lihat. Ini Ner sudah kasih. Di belakang ada contoh soal. Yang slide ini atau yang satu itu ada contoh soal. Coba Mer mau terus ke belakang. Ini ada juga tentang asam dan basa. Nah, di slide yang satu coba. Slide yang ini sifat-sifat. Oh ini. Nah ini konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan ini ada. Tadi ini slide-nya sama dengan tadi ya, cuma ini dibuat beda pokok bahasan, penyajiannya berbeda. Jadi larutan ada zat terlarut, ada pelarut, ada solut dan solvent. Ini di terakhir. Nah ini ada contoh soal. Contoh soal nanti jadi tugas bisa kalian buat dan pelajari. Jadi hari ini Mener kuliah sampai jam 4 karena jam 4:30 ada ujian di pasca sarjana. Jadi kalian yang
baru bergabung, silakan isi absen. Nanti tanya jawab kita buka minggu depan, karena hari ini Mir mesti persiapan, ada ujian Mir sebagai pembimbing di Pasca. Jadi sebelum jam 16.30 sudah harus masuk di Zoom room meeting di ujian. Boleh begitu? Nanti kita sambung lagi hari Selasa minggu depan. Yang belum isi absen silakan isi absen. Nanti kalau ada pertanyaan boleh simpan, nanti minggu depan kita buka tanya jawab. Oke semuanya, selamat sore, Tuhan berkati semuanya. Nanti ketemu minggu depan. Selamat sore, Mir. Tuhan memberkati. Terima kasih, Mir. Makasih, Mir. Terima kasih, Mir. Selamat sore, Mir. Terima kasih, Mir.